Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan kegiatan kami selama ini dari sesi satu sampai sesi 8. Saya sendiri sebagai moderator Rahmat Dendi dan empat teman saya sebagai narasumber, yaitu ada Ella Savitri, Muhammad Fadila, dan Nur Hanifah Kureteni, dan Salsabila Saputri. Di sini kita akan mempresentasikan judul kita, yaitu strategi pemasaran keripik tempe sagu melalui e-commerce Instagram dan Shopee untuk meningkatkan jangkauan konsumen. Langsung masuk saja kepada pendahuluannya, akan disampaikan oleh Kak Ella. Untuk Kak Ella dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama itu ada pendahuluan dan yang kedua itu ada tujuan. Next. Nah, adapun pendahuluan yang akan kami bahas di sini yaitu apa itu pemasaran, terus apa tujuan dari pemasaran ini. Yang pertama, pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar nilai dengan konsumen, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keinginan ini mencangkup berbagai strategi seperti riset pasar, pengembangan produk, penentuan harga, promosi, hingga distribusi yang pada akhirnya berfokus pada peningkatan penjualan. Nah, bisa kita lihat, ini ada gambar produk tempe yang belum diolah atau produk yang masih mentah. Nah, produk yang akan dipasarkan yaitu keripik tempe sagu dengan merek berkah dan berslogan hangat di setiap suasana, renyah di setiap gigitan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, adapun tujuan strategi pemasaran itu meliputi 5 poin. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan, membangun kesadaran merek atau brand awareness. Yang ketiga, menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, menilai karakteristik produk yang dihasilkan dalam bentuk analisis SWOT. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan hasil pemasaran dan penjualan melalui e-commerce atau bisa kita gunakan yaitu aplikasi Shopee dan Instagram. Dan selanjutnya, Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama metodologi. Apa metodologinya? Jadi kita melakukan penjualan berbasis digital, yaitu menggunakan sosial media sebagai media pemasarannya. Media sosialnya apa aja? Yang pertama ada Instagram sebagai media promosi, dan yang kedua Shopee sebagai media pemasaran yang dapat membantu kami dalam menjangkau konsumen. Nah, untuk alat yang kita gunakan yaitu perangkat elektronik dan kuota internet. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan kita adalah bahan baku kedelai dan sagu yang mudah didapat serta berbiaya rendah. Dan produk sehat dan unik karena menggabungkan tempe berprotein tinggi dengan sagu yang bebas gluten. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, teknologi pengolahan terbatas sehingga kualitas produknya kurang konsisten, serta branding dan pemasaran lemah sehingga sulit bersaing dengan merek snack besar. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Jadi kita memiliki peluang, itu tren makanan sehat meningkat, memberikan peluang besar di pasar online dan potensi ekspor. Lalu kita juga mendapatkan dukungan pemerintah untuk UMKM melalui pelatihan dan bantuan modal. Yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama persaingan dengan produk serupa yang lebih murah, termasuk keripik tempe lain dan cemilan impor. Yang terakhir, fluktuasi harga bahan baku serta regulasi pangan ketat itu mempengaruhi ancaman dari kita, seperti sertifikasi halal dan BPOM. selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh saudari Nur Hafifah Kureteni. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan identifikasi dan penentuan produk pangan potensial. Jadi untuk strategi pemasaran digital sangat relevan untuk keripik tempe sagu karena konsumen
kini bergantung pada visual dan ulasan online. Sementara evaluasi melalui wawancara membantu meningkatkan kualitas produk sesuai penilaian konsumen. Fotografi pangan turut bentuk presensi rasa, kualitas, dan kebersihan. Sehingga jika dipadukan dengan pemasaran digital, produk mampu bersaing dan meningkatkan brand awareness serta engagement di media sosial. Dan yang kedua ada pengenalan produk pangan pilihan. Pertama ada analisis produk. Profiling dan analisis SWOT menunjukkan bahwa keripik teles sagu merupakan produk usaha mandiri berbahan alami yang melalui produksi sederhana dan potensi pasar yang besar. Namun, masih memiliki kelemahan pada aspek pelabelan, distribusi, dan inovasi, sehingga perlu perbaikan untuk menghadapi persaingan dan memenuhi preferensi konsumen. Berikutnya ada analisis konsumen. Preferensi konsumen menjadi dasar penting dalam merancang strategi pemasaran dan efek. Karena membantu produsen memahami atribut produk yang diinginkan konsumen, mendorong minat beli, di mana ketampilan visual dan kemasan menarik berperan besar dalam keputusan pembelian, termasuk pada produk tempe sagu yang banyak diakses melalui Instagram dan Shopee. Adapun pengembangan perencanaan pemasaran produk pangan. Tujuan perencanaan pemasarannya adalah tujuan utamanya sendiri ada memahami konsumen agar produk dapat diterima dan usaha untuk berkelanjutan. Kedua, ada fokus pemasaran keripik tempe sagu adalah perluasan pasar, diferensial produk seperti tekstur lebih renyah dan pengemasan modern yang meningkatkan nilai jual. Kedua, ada strategi pemasaran. Menggunakan pemasaran digital karena efektif, jangkauannya luas, dan biaya rendah untuk UMKM. Berikutnya ada strategi utama meliputi pembuatan konten visual di media sosial, serta pemanfaatan marketplace seperti Shopee melalui fitur gratis ongkir dan flash sale. Adapun perencanaan target pasar. Segmentasi pasar berdasarkan demografis, usia 18-35 tahun, dan perilaku menyukai camilan praktis, gurih, dan juga pedas. Target pasarnya sendiri adalah mahasiswa, karyawan aktif di media sosial yang mengonsumsi camilan. Adapun potensi produk ditetapkan sebagai modern Indonesia snack yang renyah dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fadilah. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Ya, baik buat Saudara Rahmadini. Apa suara saya terdengar? Dengar. Oke. Untuk selanjutnya adalah pengembangan konsep visual produk pangan. Bagaimana? Yaitu dengan menekankan kemasan dan identitas visual produk pangan kita, seperti logonya, tipografi, dan warna, sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen, membangun citra merek, dan mendorong loyalitas konsumen. Strategi branding ini efektif dengan menggabungkan daya tarik visual dan praktis, serta memanfaatkan digital marketing melalui media sosial dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Oleh karena itu, desain visualnya harus konsisten, informatif, dan sesuai dengan karakter brand agar dapat meningkatkan pengenalan produk dan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya adalah proses pemasaran produk di pangan. Untuk strateginya yang kami lakukan yaitu pada bagian pengemasan, di mana kami menggunakan kemasan modern seperti standing pouch dan visual yang menarik sehingga meningkatkan daya simpan dan menarik konsumen. Selanjutnya adalah pelabelan. Pada pengemasan kita, pelabelan telah memuat informasi penting seperti regulasi BPOM, PIRT, yang berisi nama produk, komposisi, berat bersih, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya adalah penetapan harga jual atau price. Penetapan yang kami lakukan yaitu menggunakan metode cost plus pricing atau HPP per unit ditambah dengan margin keuntungan. Untuk HPP per unit,
Untuk kemasan 155 gram, yaitu sebesar Rp7.800 dengan margin keuntungan 22%, sehingga harga jual yang kami tetapkan adalah Rp10.000 per kemasan 155 gram. Harga ini cukup kompetitif di pasar. Namun, dengan penambahan nilai kemasan yang lebih premium, lebih menarik konsumen, sehingga daya jual si produk ini akan lebih tinggi. Next-nya adalah saluran distribusi yang kami gunakan. Untuk penjualan langsung ke konsumen, kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau Marketplace, di mana konsumen menghubungi kami, atau kami langsung menjual langsung secara promosi ke konsumen. Kemudian ada sistem titip jual atau consignment. Sistem titip jual ini kami lakukan ke warung-warung ataupun ke konsumen langsung yang ingin menjualnya kembali ke konsumen selanjutnya atau pengecer. Ini untuk memperluas jangkauan penjualan kami. Kemudian selanjutnya ada implementasi promosi. Promosi yang kami lakukan secara digital yaitu melalui Instagram dengan konten visual yang menarik, kemudian menonjolkan kemasan dan produk kami, seperti kami membuat video ASMR di mana ada orang yang menggigit keripik dan memperlihatkan bahwa keripik kami itu renyah sehingga menarik konsumen untuk membeli. Seperti itu. Oke, berdasarkan beberapa pembahasan sebelumnya, maka kita dapat kesimpulan bahwa fotografi pangan dan pemasaran digital merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan nilai jual keripik tempe sagu, di mana semua kalangan bisa mengakses produk yang kita jual melalui via online. Perencanaan pemasaran berbasis Instagram dan e-commerce ini mampu memperluas target konsumen dan membantu membangun citra merek. Produk memiliki potensi besar untuk berkembang karena keunikannya, namun memerlukan strategi visual dan pemasaran yang tepat. Sehingga harus konsisten nih dalam pemasaran produknya. Nah, penerapan pemasaran digital yang konsisten ini akan meningkatkan peluang produk untuk bersaing di pasar nasional atau pasar yang lebih besar lagi. Sekian dari kelompok 1. Selebihnya atas kekurangan kami mohon maaf, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.